Assalamualaikum, selamat pagi. Halo anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Sakinah Rahayaan. Hari ini Ibu akan mengajar tentang tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran keempat. Ayo membaca. Apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cerpen? Nah, coba sekarang bacalah cerita pendek berikut. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Ya, baik anak-anak, ini ceritanya ya. Silahkan dibaca. Cerita pendek tanggung jawab adik. Berikut, silahkan dibaca. Nah, berikut, ayo menulis. Berdasarkan cerita pendek tanggung jawab Ade, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, anak-anak, setelah membaca cerita pendek tanggung jawab Ade, setelah itu anak-anak harus menjawab 10 soal yang sudah Ibu berikan di sini. Soal nomor 1, siapa tokoh cerita pendek tanggung jawab Ade, sampai soal nomor 10, apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Baik, berikut. Pada cerita pendek tanggung jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu, tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Baik anak-anak, setelah membaca cerita pendek tanggung jawab Ade, kita belajar untuk bisa bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab dapat kita tunjukkan dengan menjalankan tugas yang diberikan oleh ibu dengan baik. Seperti anak-anak disuruh oleh orang tua anak-anak, misalnya Ade Nada disuruh oleh mama, Nada ayo belikan ibu kecap. Nah, Nada harus menanggung atau mengerjakan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh ibu dengan baik. Nah, dari situ sikap tanggung jawab yang dapat Dana tunjukkan ya begitu, pergi membeli kecap. Ya baik anak-anak, ayo mengamati gambar yang sudah ibu tampilkan pada layar. Coba anak-anak deskripsikan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Iya, baik. Nah, gambar yang ibu masukkan ke slide ini adalah gambar dari cerita pendek tanggung jawab Ade. Yaitu di sini adalah tokoh cerita pendek yang bernama Ade. Dia sedang mengayuh sepeda pinknya dengan membawa beberapa buku dan sekantong kresek, dan ia memakai pakaian seragam merah putih. Di sini Ade mengayuh sepedanya untuk membawa kue-kue yang sudah diberikan oleh ibu pada akhir cerita pendek tanggung jawab Ade. Baik, berikut. Ayo membaca. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Baik, kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi. Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.
Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Baik anak-anak, coba anak-anak melihat gambar yang sudah Ibu masukkan pada slide berikut pada kegiatan ekonomi produksi. Di sini ibu-ibu ini sebagai perajin sedang membuat gerabah. Nah, ibu-ibu ini disebut sebagai produsen yang memproduksi gerabah. Coba anak-anak ingat kembali cerita pendek yang sudah dibacakan. Di situ kegiatan produksi yang ada pada cerita pendek yaitu Ibu Ade membuat kue dari bahan baku terigu. Namun ada beberapa bahan-bahan lainnya seperti telur, susu, mentega, pewarna, dan lain-lain. Di situ Ibu Ade sebagai produsen yang memproduksi kue-kue tersebut. Baik anak-anak, coba anak-anak berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggal anak-anak. Misalnya, orang tua atau bapak anak-anak membuat kursi dari kayu, meja dari kayu. Nah, bapak misalnya adik ya, adik punya bapak membuat kursi dan meja dari kayu. Nah, bahan bakunya adalah kayu. Bapak dari adik ini disebut sebagai produsen yang memproduksi kursi dan meja. Baik. Oke, kita masuk pada kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Ya baik anak-anak, kegiatan distribusi yang dimaksud ini adalah misalnya kurir atau orang-orang yang mengantar dos-dos yang berisi barang-barang yang ingin didistribusikan. Baik, kita kembali pada cerita pendek yang sudah anak-anak bacakan. Kegiatan distribusi yang terdapat pada cerita pendek tersebut adalah Kak Nina yang membawa atau menyalurkan kue-kue yang sudah dibuat oleh Ibu Ade ke tempat tujuan yang ingin dijual. Nah, Kak Nina ini disebut sebagai apa anak-anak? Distributor. Jadi Kak Nina ini disebut sebagai distributor yang mendistribusikan kue-kue tersebut dengan sarana transportasi sepeda. Jadi Kak Nina ini membawa kue-kue yang sudah dibuat oleh Ibu Ade dengan menggunakan sarana transportasi sepeda. Tujuannya agar produksi dapat segera sampai. Tujuannya agar kue itu cepat sampai dengan cepat dan tepat ke tempat yang nanti dijual. Baik, kita masuk pada kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Baik anak-anak, coba anak-anak lihat pakaian seragam teman-teman atau sepatu teman-teman anak-anak sekalian. Nah, di situ pasti ada yang bajunya sudah sedikit sobek, atau warnanya sudah pudar, atau sepatunya sobek dan sebagainya. Nah, itu diartikan sebagai mengurangi nilai guna, atau nilai guna dari baju atau sepatu itu sudah berkurang. Baik, misalnya kita kembali pada cerita pendek lagi. Kak Nina, Ibu Ade sudah membuat kue dan diantarkan oleh Kak Nina ke warung-warung. Nah, yang akan membelikan kue-kue di warung-warung itu adalah orang-orang yang ingin mengkonsumsi kue-kue tersebut, yang dimana misalnya kue-kue di warung itu terdapat 20 buah, terus orang-orang sudah membelikannya 5, berarti mengurangi nilai atau menghabiskan kue tersebut, yang dimana tadi 20 menjadi 15 karena 5-nya sudah dibelikan oleh orang. Untuk apa? Untuk dikonsumsi, biar kenyang, biar mereka bisa beraktivitas dengan tenang. Karena kalau perut lapar tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, kue itu dibelikan memakai apa? Berupa uang. Nah, begitu anak-anak kegiatan konsumsi gitu, kegiatan ekonomi konsumsi. Baik, kita masuk pada berikut. Oke anak-anak, setelah mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok yang nantinya anak-anak akan berdiskusi dengan 2 soal ini. Soal pertama, menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Yang kedua, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Baik anak-anak, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok 1, Nina, Putra, dan Jessica. Kelompok kedua, Nana, Anti, dan Rea. Kelompok ketiga, Farah, Jihan, dan Putri. Baik anak-anak. Ya, anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan lembar kerja untuk anak-anak sekalian yang harus dikerjakan. Poin pertama, tulislah identitas dirimu pada kolom yang telah disediakan. Nah, ini anak-anak yang Ibu sudah memblok. Nama, Nada Anandia Latsmi, kelas 5. Kelas 5. Hari ini hari Senin tanggal 4 Mei 2022. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi nanti anak-anak akan menulis nama anak-anak di sini, dan berikut kelas anak-anak. Sekarang anak-anak kelas 5 ya kan? Yang kedua, baca dan amatilah teks cerpen tanggung jawab Ade di bawah ini. Ini dia cerita pendek tanggung jawab Ade. Nanti dibaca ya anak-anak. Kemudian poin ketiga, kerjakanlah latihan soal berikut dengan sungguh-sungguh. Ini dia soalnya, soal nomor 1, 2, dan 3. Baik, kita masuk pada soal kedua dengan mata pelajaran PPKN. Petunjuk kerja sama dengan yang pertama. Tulislah identitas dirimu pada kolom yang telah disediakan. Tulis nama di sini, kelas di sini, hari dan tanggal di sini. Amatilah gambar di bawah ini dengan baik. Nah, di sini ada gambar yang nanti
harus anak-anak amati. Berikut, kerjakanlah latihan soal berikut dengan sungguh-sungguh. Soal berikut, soal PPKN. Nah, ini dia 2 butir soal PPKN. Soal berikut, mata pelajaran IPS, petunjuk kerja. Yang pertama, tulislah identitas dirimu pada kolom yang telah disediakan di atas. Ini dia anak-anak, nama, kelas, hari, dan tanggal. Amatilah gambar di bawah ini dengan baik. Baik anak-anak, ini ada 3 gambar, amatilah. Kemudian kerjakanlah latihan soal berikut dengan sungguh-sungguh. Ini dia 2 poin soal yang harus anak-anak kerjakan. Baik, kita masuk pada soal evaluasi. Nah, anak-anak tadi atau kemarin sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Lembar yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup juga dengan 3 mata pelajaran yang terdapat beberapa soal. Nah, kan kemarin anak-anak sudah mengerjakannya. Jadi Ibu akan mengulangi soal-soal yang sudah dikerjakan. Ini dia soal yang pertama, apa yang terjadi pada Kak Nina? Yang kedua, simpulkanlah dari cerita di atas. Baik anak-anak, kerjakanlah soal-soal berikut dan nanti dikirimkan ke WhatsApp grup. Nah, soal nomor 4 ada gambar juga. Soal nomor 10, bandingkanlah 2 gambar di bawah ini. Bandingkanlah gambar 1 dengan gambar yang kedua. Ya baik anak-anak, sekian materi dan soal-soal yang harus dikerjakan dari Ibu pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih sudah melihat video Ibu dan selamat bekerja.